Operasi penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat menarik perhatian dunia. Aksi ini menunjukkan Washington berani menindak langsung pemimpin negara yang dianggap melanggar hukum internasional. Sejumlah pengamat pun mengaitkan langkah itu dengan Korea Utara, mengingat AS sebelumnya pernah melabeli rezim Pyongyang sebagai perampok Bank Dunia melalui dakwaan terhadap jaringan peretasnya. Lantas, mungkinkah AS menangkap pemimpin korut Kim Jong-un seperti saat menangkap Maduro? Simak selengkapnya dalam video berikut. Melansir The Korea Times, sejumlah politisi di Korea Selatan menilai kejadian penangkapan Maduro bisa menjadi rujukan yang secara teori juga dapat diterapkan terhadap korut. Anggota Majelis Nasional Korsel Lee Jun-sok yang memimpin partai oposisi kecil Reform Party menyoroti cara AS memandang Maduro. Washington tidak lagi menganggapnya sebagai kepala negara, melainkan sebagai pemimpin jaringan kejahatan lintas negara. Menurut Lee, pendekatan yang digunakan AS terhadap Maduro juga berpotensi diterapkan kepada Kim Jong-un. Ia menjelaskan pada 2021, Departemen Kehakiman AS pernah mendakwa peretas korut dan menyebut mereka sebagai perampok bank terbesar di dunia. Namun demikian, para pakar keamanan menilai operasi serupa terhadap Kim sangat sulit dilakukan, terutama karena faktor senjata nuklir korut. Wakil Presiden Sejong Institute, Jong Song-chang, menyebut kemampuan nuklir dan militer korut yang terus berkembang menjadi penghalang utama bagi AS untuk menangkap Kim. Jong menjelaskan, meski AS memiliki rencana untuk menyingkirkan atau menangkap Kim, risiko eskalasi nuklir membuat rencana tersebut hampir mustahil dilaksanakan di lapangan. Jika Kim ditangkap pasukan khusus AS, pejabat tinggi militer korut diprediksi berpotensi mengambil alih kendali senjata strategis dan mengancam AS serta sekutunya Korsel, kecuali Kim segera dipulangkan. Dalam situasi seperti itu, menurut Jong, AS hampir tidak memiliki pilihan selain melepaskan Kim. Selain risiko militer, operasi seperti itu juga membutuhkan dukungan intelijen yang sangat besar. Diketahui otoritas AS menyebut tim CIA telah memantau Maduro selama berbulan-bulan sebelum operasi, termasuk mengawasi aktivitas hariannya melalui agen lapangan dan drone siluman. Para pakar menilai pengawasan sedetail ini akan jauh lebih sulit dilakukan di korut yang sangat tertutup. Pandangan serupa disampaikan Yang Moo-jin, mantan rektor University of North Korean Studies, yang menilai gagasan tersebut tidak realistis. Ia mengatakan dukungan China dan Rusia terhadap korut membuat AS tidak bisa sembarangan melakukan operasi militer di Pyongyang. Selain itu, tanpa persetujuan Korsel sebagai sekutu, tindakan militer di semenanjung Korea hampir mustahil dilakukan. Sejumlah pengamat juga meragukan kesediaan Trump mengambil risiko politik besar untuk menangkap Kim. Berbeda dengan Venezuela, isu korut dinilai tidak terlalu terkait dengan kepentingan politik domestik AS meski tetap menjadi ancaman serius bagi dunia. Meski dinilai sulit terjadi, operasi mendadak AS di Venezuela disebut telah mengguncang Pyongyang. Para pengamat menilai korut tengah mencermati perkembangan tersebut karena Pyongyang juga mengecam AS atas penangkapan Maduro. Operasi AS di Venezuela disebut sebagai invasi dan pelanggaran berat terhadap kedaulatan serta hukum internasional. Tindakan AS juga dituding korut sebagai bukti sifat agresif AS di panggung global. Meski Kim pernah membangun hubungan personal dengan Trump, para ahli menilai penangkapan Maduro menjadi pengingat bahwa AS bisa bertindak tegas terhadap pemimpin negara lain. Pengalaman jatuhnya pemimpin otoriter di negara lain juga dianggap memengaruhi cara pandang Pyongyang. Akibatnya, para analis menilai Kim akan semakin keras mempertahankan kebijakan keamanannya dan kecil kemungkinan terdorong ke perundingan denuklirisasi. Korut juga dinilai akan terus memantau situasi Venezuela dan memanfaatkannya sebagai alat propaganda untuk membenarkan penguatan kemampuan militernya. Hal ini tampak saat Kim dilaporkan mengawasi uji coba rudal hipersonik dan menegaskan perlunya memperkuat daya tangkal nuklir di tengah meningkatnya ketidakstabilan global. Peluncuran ini dilakukan tak lama setelah AS menangkap Maduro. Media korut menyebut uji coba tersebut bertujuan menguji kesiapan operasional dan memperkuat kredibilitas daya tangkal negara.
Korsel dan Jepang yang mendeteksi sejumlah peluncuran rudal balistik itu mengecamnya sebagai tindakan provokatif. Dalam beberapa pekan terakhir, Pyongyang juga meningkatkan uji coba senjata lain. Senjata itu diperkirakan akan dipamerkan sebagai pencapaian strategis menjelang Kongres Partai Berkuasa dan di tengah memanasnya situasi geopolitik. Oleh karena itu, para analis menilai kejadian di Venezuela justru memperkuat keyakinan Pyongyang bahwa senjata nuklir dan rudal balistik menjadi jaminan utama untuk mencegah intervensi asing dan menjaga kelangsungan rezim. Kepemilikan senjata hipersonik dinilai memberi Korut kemampuan menembus sistem pertahanan rudal AS dan Korsel. Hingga kini, wacana penangkapan Kim Jong-un dengan cara serupa penangkapan Maduro masih menjadi spekulasi. Meski operasi AS di Venezuela memberi sinyal ketegasan Washington, kondisi keamanan, risiko militer, dan kalkulasi politik global membuat skenario serupa terhadap Korut jauh lebih rumit untuk diwujudkan. Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar, ikuti terus informasi seputar isu global terkini hanya di YouTube Kompas.com.